Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedekilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah supaya bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan kepada mereka. Akan tetapi, mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka malahan menjauh dari Tuhan. Atas kedegilan itu, Allah sendiri mengingatkan bahwa Allah tetap menyertai mereka sejak nenek moyang mereka. Meskipun banyak para nabi yang diutus ke tengah bangsa tersebut, namun toh masih banyak juga orang yang tidak mendengarkan Allah, tidak setia kepada Allah. Mereka meragukan akan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Keraguan itu pun tampak juga dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ketika Yesus mengusir setan dari diri seseorang. Banyak orang berkata-kata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tampak di sini ketidakpercayaan mereka terhadap kealahan Yesus. Mereka belum sampai kepada bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa dia bertindak atas kuasa Allah dan dia bertanya, di pihak manakah kita? Di pihak Yesus Kristus yang adalah Allah, anak Allah, atau di pihak yang lain? Pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita. Di pihak manakah kita?
Apakah di pihak Yesus Kristus yang adalah anak Allah atau di pihak yang lain? Jika kita berada di pihak Yesus Kristus, tentu saja kita akan mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman yang disampaikan oleh putranya juga, yaitu Yesus Kristus, dan mengikuti jalan yang diperintahkan olehnya. Maka dalam masa Prapaskah ini mari kita bermenung dalam hati kita masing-masing, di jalan manakah kita berada dan di pihak manakah kita berdiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,